Oke, sekarang kita coba membaca apa sih obat herbalnya penyakit gula, kata Asri dalam grup tanaman obat herbal gitu ya. Nah, ada yang pertama jawab, coba lakukan terapi dan buat ramuan herbal ala Dr. Jaidul Akbar. Nah, ini sebenarnya menarik gitu ya. Dari Dr. Jaidul Akbar ini banyak sekali ramuan-ramuan yang dihasilkan atau yang diuraikan gitu ya. Apa manfaatnya secara Islami, kemudian apa manfaatnya secara kedokteran gitu ya. Jadi Dr. Jaidul Akbar ini recommended lah untuk didalami terkait obat herbal penyakit gula ini gitu ya. Nah, kemudian komen berikutnya, rebusan daun sukun yang kuning 7 lembar, air 3 gelas, kemudian rebus, disisakan 1 gelas lalu minum. Jadi ada yang mengomentari dengan rebusan daun sukun gitu ya, yang sudah kuning atau yang sudah tua ini 7 lembar. Bahkan kalau kasus saya di di Kaltim itu di Berau ya, Kalimantan Timur, sukun ini dikeringkan dulu gitu ya. Setelah dikeringkan baru direbus gitu ya. Ya, perebusannya mirip inilah, dari 3 gelas menjadi 1 gelas gitu ya. Nah, coba yang sukun ini menarik. Nah, setahu saya daun sukun buat liver hepatitis, kata Nurjana. Kemudian Juliana ngomentari lagi, untuk gula juga bun. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut dari komentar Wiwin, daun insulin itu kayaknya gimana ya? Nah, gitu ya. Ada yang tanya tentang daun insulin, karena insulin ini terkait dengan normal tidaknya gitu ya, gula darah seseorang. Semakin lancar produk insulinnya, maka gula darah akan semakin normal gitu ya. Terus ada yang komentar dengan gambar, ngasih gambar twin, gambarnya hijau gitu ya, daun insulin. Kemudian Wiwin komentar lagi, makasih bunda gitu ya. Kita lihat komentar berikutnya, Muhammad Rais, daun sirih masak 5 lembar untuk 1 gelas air, asal mendidih saja, minum hangat 3 kali satu hari, 3 kali 1 selama 1 bulan, insya Allah normal kembali. Ini daun sirih 5 lembar ini, daunnya ya, sirih, bukan sereh tapi sirih. Daun sirih itu yang buat nyirih lah, yang pedas itu. Kemudian ada yang komentar, daun sambiloto rebus minum airnya rutin, kata Made Darsana. Nah, kalau ini daun sambiloto ini cukup pahit juga ini, direbus, diminum airnya. Saya pernah minum sambiloto, bahkan saya pernah mengunyah daunnya. Ini begitu pahit. Kemudian komentar Alvaris, lidah buaya di jus. Nah, ini menarik. Jadi dia komentarnya dengan lidah buaya di jus. Saya belum pernah. Kemudian komentar Sunubi Matalapu, daun gersen juga bisa menurunkan gula darah. Nah, ini setahu saya dari komentar Sunubi ini, pernah dosen saya memanfaatkan daun gersen juga gitu ya untuk menurunkan gula darah. Selain itu digunakan juga untuk
kolesterol gitu, yang menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah juga. Ini daun kersen atau gersen ya, macam-macam ini menurut daerah. Yang jelas dia yang buahnya putih, buahnya merah gitu ya, sebesar kancing gitu, bulat tapi. Kemudian Khalid by fotografi. Saya sarankan banyak gerak, kalau bisa pagi olahraga dan pola makan dijaga. Kalau bisa udah jam 5 sore jangan makan nasi. Nah, ini komentar dari Khalid bin BZ fotografi ini. Saya dapat pengalaman, ada kolega saya, dia punya saudaranya mungkin sekarang sudah di atas 60 tahun. Saudaranya itu penyakit gula juga. Saudaranya ngajar gitu, seorang guru. Nah, setelah terkena penyakit itu, saudaranya mencoba untuk rutin berolahraga dengan cara bersepeda gitu ya. Bersepeda sehingga dia ini posisi di Tasik ya, di Tasik ya. Dia bersepeda. Nah, dari rutin bersepeda itu ternyata gula darah dia menjadi normal gitu ya, dengan rutin olahraga. Jadi komentar Khalid BZ fotografi, saya punya pengalaman juga gitu ya, dari saudara kolega saya di Tasik. Kemudian komentar Alessa Azahra Maswain. Kalau ibuku sembuh alhamdulillah dengan daging tupai. Sudah tanya ke Ustadz tentang hukumnya, boleh. Yang penting saat ditembak ucap basmalah. Ibuku biasa masak tupai dikukus pakai daun pisang. Nah, ini tupai nih. Kadang orang mengobati sesuatu itu perlu dengan psikologi gitu ya. Ya, secara psikologi ya mungkin pakai tupai lah dan lain-lain. Bahkan mungkin dalam Islam itu sampai ada hewan yang diharamkan gitu ya untuk dijadikan obat. Padahal kalau saya lihat itu untuk memenuhi psikologi saja. Kadang penyakit itu bisa sembuh dengan psikologi. Saya menarik dengan komentar Alessa Azahra. Kemudian ada yang balas komentarnya. Aroma amisnya kuat kakak. Nah, ini tupai dikukus. Saya terus terang pernah sering makan juga dulu daging tupai, cuman digoreng gitu, kering, jadi tidak terbayang kalau dikukus. Kemudian Irianto Sutorus komentar, kacang panjang nih, kacang panjang 12 biji, tomat 1 biji di blender, diminum pagi sebelum makan sama malam sebelum tidur selama 2 minggu, insya Allah sembuh. Nah, ini saya tidak tahu kacang panjang sama tomat. Kemudian komentar lagi Mbak Nurianto. Kayaknya Mbak ini ya, karena foto profil FB-nya gambar cewek. Kata Mbak Nurianto, rebus daun salam sama kayu manis supaya gula darahnya normal. Nah, ini daun salam banyak manfaatnya, selain sebagai bumbu dapur gitu ya, juga kayu manis ternyata bisa menurunkan gula darah. Kemudian komentar dari Kamsuri Muslim, buah mahoni direbus kemudian minum airnya. Ini buah mahoni pahit juga ya, kayak sambiloto tadi. Saya pernah nih makan buah mahoni ini, baik dijilat ataupun ya seringnya dijilat lah, pahit ya. Kemudian komentar dari Imam Mulyadi, dari makanan misalnya pare, kacang panjang, dan jalan kaki 4 jam setiap hari terus menerus. Ramuan bikin sendiri misalnya mahoni, kayu manis, mahkota dewa dan lain-lain direbus dengan kendi, jangan dari logam. Dari komentar Imam Wahyudi ini, saya juga banyak pengalaman gitu ya terkait komentar ini. Yang pertama terkait jalan 4 jam sehari. Nah, seorang ahli refleksi ya di sekitar saya di Bogor menyatakan bahwa jika seseorang sudah berolahraga minimal 4 jam sehari, ya berkeringatlah. Sebagaimana
seperti petani dan lain-lain gitu ya, maka kondisi tubuh akan kembali ke settingan normal. Sehingga apapun yang masuk, mau itu karbohidrat, mau itu protein tinggi seperti daging gitu ya, karbohidrat seperti mungkin gula, nasi dan lain-lain, maka akan tergiling dengan sempurna kalau seseorang minimal 4 jam gitu ya berkeringat sehari. Masalahnya kita ini saat ini ya banyak yang mungkin berkeringatnya bukan 4 jam per hari, kadang seminggu tidak berkeringat gitu ya, mungkin tidur, kerja di kantor, udah gitu aja. Jadi jalan kaki atau olahraga selama 4 jam per hari ini memang saya sering dapat testimoni gitu ya. Kemudian masih komentar Imam Mulyadi, direbus dengan kendi, jangan dari logam. Nah ini saya pernah ikut pelatihan tanaman obat herbal di Seringanis Cipaku Bogor gitu ya. Dia buka praktek untuk konsultasi dan juga ada menjual obat-obat herbal di sana. Menyatakan bahwa dengan kendi ini maka seperti air yang dipakai gitu ya akan kembali menjadi normal, akan menjadi alami kembali gitu ya. Mungkin yang asalnya kena polutan akan menjadi bersih dari polutan. Mungkin asalnya terkontaminasi dengan kotoran itu air, maka akan menjadi kembali normal gitu ya, tanpa kontaminan. Setelah air itu diletakkan di wadah yang berupa wadah tanah, kendi dan lain-lain. Sehingga orang tua dulu menggunakan kendi ini sebagai wadah tempat air minum. Wadah tempat air minum ini ternyata ya bermanfaat seperti itu gitu ya, secara hasil pemahaman atau teori dari praktek tumbuhan obat Seringanis Cipaku Bogor itu. Nah, selain itu saya dapat cerita dari dosen saya yang ternyata dia ahli satwa liar, bahwa terdapat satwa yang ya monyet lah gitu ya. Dia makan buah di atas pohon gitu ya. Setelah makan buah dia turun ke bawah. Nah turunnya itu ternyata untuk menjilat-jilati tanah. Nah setelah diamati gitu ya, bahwa perilaku satwa monyet itu melakukan seperti itu, menjilat-jilat tanah gitu ya, ternyata itu untuk menetralisir racun yang ada pada buah yang dia makan. Nah jadi diantaranya fungsi tanah adalah menetralisir racun gitu ya. Nah mungkin sebagaimana komentar dari Imam Mulyadi ini, bahwa rebus dengan kendi, jangan dari logam gitu ya. Ya seperti itu, karena tanah mengandung unsur untuk menetralisir racun-racun gitu ya. Seperti itu. Sangat menarik ini komentar Imam Mulyadi kalau diuraikan gitu ya. Belum komentarnya tentang mahkota dewa dan lain-lain. Kita lanjut komentar Yanti. Suamiku dulu ya dibuatkan jeruk nipis, dipotong-potong, dikasih garam, direbus dari 3 gelas menjadi 1 gelas, diminum awalnya 1 kali seminggu, setelahnya 1 kali per 2 minggu. Sekarang tidak minum obat lagi. Kalaupun terasa gejalanya, suamiku suka minum zaitun 2 sendok makan pagi dalam keadaan perut kosong. Nah ini ada buah zaitun ya. Buah zaitun ini memang multifungsi ya, sebagaimana habatus sauda dan lain-lain gitu ya, multifungsi lah buah zaitun. Saya belum tahu nih, pernah sering lihat lah buah zaitun ini di toko-toko di pasar gitu ya, tapi konsumsi saya belum pernah. Yang jelas ini fungsinya banyak terkait zaitun ini. Kemudian berikutnya komentar Andi. Setahu saya diabetes kalau sudah kena ya jaga pola hidup. Nah ini emang semuanya sih kembali ke pola hidup ya. Kemudian komentar Al Asri. Saya berterima kasih atas semua saran dan penjelasannya. Sangat membantu. Semoga saya cepat sembuh. Amin lah.
Kemudian komentar Mbak Mais, daun seri apa daun salam direbus? Ini ceri mungkin ya, daun ceri ya, atau salam. Kemudian Diondoni, nah ini dia komentar daun kersen, daun insulin, tapi harus kontrol karena minum dalam jumlah banyak bisa drop di bawah 50. Nah ini daun kersen ya, atau gersen dari komentar di atas tadi. Harus ada kontrolnya gitu ya, terutama tekanan gitu ya kalau konsumsi rebusan daun kersen gitu ya. Nanti tidak bisa bangun lagi, silakan minum setiap hari 1 gelas sedang saja dengan takaran sebagai berikut. Petik daun kersen 11 lembar atau daun insulin 5 lembar, rebus dengan 3 gelas sedang sampai mendidih, kemudian isi di gelas sedang, tunggu sudah dingin baru minum 1 jam sebelum makan selama 2 hari. Setiap hari 1 kali minum. Kemudian pergi ke apotek cek gula darah. Batas gula darah normal minimum 40, wajib kontrol ke apotek. Nah ini ya. Jadi kalau gula darahnya kurang ya lesu juga, nggak ada tenaga ya. Dia rekomendasikan kersen 11 lembar atau daun insulin 5 lembar rebus dengan 3 gelas gitu, menjadi 1 gelas. Minum 1 jam sebelum makan. Nah kemudian komentar, nah ini saya tidak suka dengan produk apa ini yang non herbal, yang tidak daun tidak buah langsung gitu ya. Ada juga inbox, nah mungkin nggak tahu lah dia punya apa inbox. Komentar Arsya Nurfalah, klorofil sama kapsul herbal Ayu best, nggak tahu nih. Ini klorofil saya tahunya produk herbal dari MLM lah. Kemudian dari Acuy, nih ada di bawah, klik linknya. Oh ini daun gedi untuk kesehatan. Nah, boleh dibuka lah. Cuman dari komentar Acuy ini dia memberikan link YouTube. Nah ini harus hati-hati dari link YouTube, karena saya juga sering melihat bahwa ada sesuatu katanya oh ini bermanfaat obat dan lain-lain. Ternyata yang saya ketahui itu hanya permainan saja untuk meningkatkan traffic viewer dari channel YouTube yang dia miliki. Kalau trafficnya tinggi kan dia mendapat duit gitu ya. Padahal manfaatnya hanya bohong-bohongan saja. Harus hati-hati. Kemudian komentar dari Jumi Atun, bismillah, rebus kayu manis dan jangan makan terong ungu. Nah seperti itu ya. Kemudian komentar dari Sultina, rebus daun binahong 10 lembar. Komentar Mun Wakiyah Ghazali, kulit salak direbus, rebung yang masih segar diparut, peres minum airnya. Pohon ciplukan dijemur dengan akarnya, rebus, makan petai, minum jeruk limau, jeruk peras, mengkudu daun insulin, belimbing mulu. Wah ini nggak jelas ini, semuanya disebutin tapi apakah disatuin, apakah satu-satu gitu konsumsinya, wallahu alam. Nah Abdullah, menarik ini, kata Abdullah komentarnya, bismillah, rajin konsumsi buah naga. Buah naga emang antioksidan tinggi nih. Namanya antioksidan ya diantaranya untuk normalisasi semua fungsi tubuh ya. Kemudian Hafiz Al-Fatah, makan seperti jengkol, mungkin jengkol, petai, nasi dikit. Komentar Erna Idrus, puasa obat paling ampuh, makan cuman sehari 1 kali. Wallahu. Emang puasa ini adalah salah satu amalan yang bisa menormalisasi untuk tubuh. Nah kalau MLM saya tidak tertarik lewat. Kemudian komentar Badrud Tamam, jus ada kelinci terbakar apa ini? Kelinci apa? Marmot ini. Kemudian komentar Umine Jundi, makan nasi merah tiap hari, hindari manis-manis. Nah ini nasi merah emang diketahui banyak manfaatnya ya.
Ada kolega saya juga, setiap masuk kampus dia bawa bekal, diantaranya bekal makan siang berupa nasi merah, karena dia gula darah juga. Komentar Tati Suryati, jus pare, pahit. Kemudian Christine Livetoliting, pakai serai. Komentar Su Topo, daun kemaduan, dan lain-lainnya. Ada yang mengomentari seperti Imilda Uheru, itu berkomentar, air rebusan pinang kering, seminggu 3 kali, rebus 3 gelas, sisa 1 gelas, terus disaring lalu diminum. Saya belum tahu nih terkait rebusan pinang. Nah, komentar Yanti yang paling atas, sering makan jengkol yang muda tapi kulit dalamnya jangan dibuang. Nah, ini jengkol ini ada kulit lapisan apa ya? Kan ada kulit luar, ada juga kulit yang nempel ke biji jengkol itu. Nanti yang muda bisa dimakan ya. Nah, komentar dari Nur Amin, akar bajaka kuning mantap. Nah, yang saya tahu ini akar kuning gitu ya sebenarnya kalau di Kalimantan itu. Saya juga sering ini bawa akar kuning. Ya, akar kuning termasuk bajaka juga sebenarnya. Pahit juga ini. Kemudian ini Chandrok Kasolo Sedita, ini komentarnya ya, dia jualan obat lah, tidak herbal. Kemudian Yajis Mutakin, komentarnya, modelnya gimana terongnya kak? Ini nanya kali dia, nanya terong. Kemudian komentar Bunda Dea, rebus daun bidara. Daun bidara ini ya, ini daun bidara banyak manfaat juga kalau begitu. Kemudian komentar Fitri Ida, banyak daun Afrika juga bisa, jus pare juga bisa, kayu manis juga bisa, masih banyak, mengkudu juga bisa. Kalau mengkudu saya tahu menurunkan tekanan darah ini, sedangkan TS di atas, treat starter di atas adalah gula darah gitu ya, tapi mungkin bisa lah. Kemudian Al-Hafiz, cari mengkudu masak direbus, saring minum airnya, insya Allah untuk diabetes tipe 2 sembuh, mungkin tipe 2. Coba ini deh komentar Malik Al-Aziz, coba ini deh share link dia, artikel Slimming Honey Essential, ini essential oil kalau nggak salah ini. Ada komentar Ida Wida, minum biji manggis digodok dulu. Jadi godok biji manggis ini. Kalau ibu saya untuk mengobati memperkencang kulit dan lain-lain, kulit manggis yang dipakai ya. Kalau ini biji, saya yakin ini terkait manggis ini kayak antioksidan juga ini. Kemudian komentar Khairunisa Piliang, rebusan kayu laru. Nah, saya belum tahu apa kayu laru dan lain-lain ya, ada kayu tuak dan lain-lain. Nah ini komentar Sikun Gunawan, jus daun seledri dan kacang panjang. Nah itulah ya, mungkin itu terkait berbagai sharing dari Treat Starter yang menanyakan apa obat herbalnya penyakit gula. Yang jelas kita selalu bersabar gitu ya, dan juga mencoba dari adanya masukan-masukan ini. Insya Allah ada manfaatnya ya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu.